saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah saya katakan, gitu. Karena kami di sini saya bawa kawan-kawan, ada 6 orang mantan narapidana terorisme, Pak. Ada yang dihukum 15 tahun, ada yang dihukum 8 tahun, satu SPK sama saya, dan saya dihukum selama 10 tahun. Selama saya di penjara, buku-buku yang jadikan referensi saya, nanti ini beda nih Pak, ada era JI Pak, mungkin oplosan Pak, ada Ikhwanul Muslimin. Tadi Ustaz Nasib juga menjelaskan di situ ada buku-buku semacam Kitab Tauhid, Kasbus Subuhat. Tapi kalau antum baca buku-buku hanya Kasbus Subuhat sampai kepada Kitab Tauhid, Anda nggak akan jadi teroris. Tapi kalau Anda baca syarah-syarahnya, seperti karangan Hamdan Ibnu Atik, seorang mufti Najd setelah Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, itu nanti akan ditemukan paham-paham yang nanti tidak ada uzur jahil dalam perkara syirik akbar. Ya, nanti ada masalah takfir muayyan tanpa rincian, sehingga nanti timbul-timbul paham-paham nanti mudah mengkafirkan. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Ali Musri terkait dengan Ad-Durar Tsaniyah, Pak ya. Tadi yang dikutip Ad-Durar Tsaniyah. Saya dengar ada hadza buhtanun adzim, hadza buhtan. Ini ada tuduhan dusta. Saya akan mengutip beberapa, misalnya perkataan Syarif Hatim Al-Auni, dia termasuk ulama Lajnah Daimah. Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya ada yang namanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya sodimah, tabrakan di sana. Sifatnya ta'aruf. Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan, kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada gitu. Nanti ini saya bawa 3 kitab, semuanya kitab Ad-Durar Tsaniyah, Pak. Saya punya 16 jilid. Baca aja kalimatnya, bisa baca. Nanti kita bacakan. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang memicu pemikiran, dan kami ya selama masuk penjara ini kita bisa saksikan ya, kita dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya, bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum. Saya mau tanya antum kawan-kawan saya mantan terorisme, antum baca bukunya Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Jujur, Umar. Siapa kawan-kawan saya di sini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya baca buku-buku semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan pembatal-pembatal keislaman. Gitu. Saya yakin ini sebetulnya takrif ulama terkait dengan Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam itu sah-sah saja. Tetapi di sini ada tahrif, ada semacam distorsi, ada semacam penyimpangan. Misalnya terkait dengan man lam yukafir, ini Nawaqidul Iman yang ketiga, misalnya man lam yukafir au syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Oke lah, kalau kekafirannya yang diijmakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah, boleh kita sepakat gitu. Tetapi kalau kekafiran yang perkaranya masih debatable, terkait ubadul kubur, orang yang melakukan istighotsah, melakukan yang namanya tawasul atau tabaruk kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diiktilafi oleh para ulama, tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik. Dan saya khawatir, Pak, nanti apa yang terjadi di Sinai, ya, di Masjid Raudhah 2017, bagaimana orang-orang JAD, orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan, wallahi hadhil ghazwatul mubarakah, demi Allah ini adalah peperangan barokah, kata mereka. Ya, sambil mereka habis membantai jamaah masjid yang ada di situ, lalu dibom 300 salah satu mi'ah wa khamsin, ya, qatlun min ubadul kubur wa syahawatu murtad. Terbunuh 350 orang dari orang-orang penyembah kuburan. Istilah-istilah kayak gini dapat dari mana? Banyak di Durar Tsaniyah. Istilah ubadul kubur, maksudnya apa? Ubadul kubur tersebut orang yang melakukan istighosa, tabaruk, tawasul dan sebagainya, yang dianggap ini adalah kesyirikan. Dan itu jelas, Pak, terlihat, Pak, gitu. Dan itu dibantai, Pak, dibom dan sebagainya. Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya bisa jadi mereka salah membaca. Masalahnya akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita, mantan-mantan para teroris ini,
Ya, bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin perkara-perkara maklum minatin, perkara-perkara yang sifatnya muhkamat, mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama gitu, tetapi terkait dengan masalah-masalah kontemporer hari ini, misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesyirikan, ya, kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara itu maka jatuh pada kekafiran. Ini akwalnya sama Pak, diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab.